kemarin sih yang gua salut sih dari murid-murid yang bandel itu. Di saat kondisi Covid kayak gini, dia melakukan penggalangan dana, Prank. Anjay, Wah, iya. keren banget. Ya, ini ingatan gue sama masa lalu, Prank. Ini masalah dulu kayak gimana, Prank? Jadi dulu kan gue bukan SMA ya. Iya. Gue SMK. Oh, SMK, ya. SMK jurusan teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan ringan. Oke. Oh, ini kan mobil. Ya, Mobil ya, sama berarti ya. Jadi waktu itu kan gue emang pas lulus SMP gak pengen kuliah niatnya emang. Lulus SMP. Ya pas lulus SMP emang gak niat kuliah, udah makanya gue niatan masuk buat ke kuliah. SMK kan. SMK kan lulus langsung kerja. Oh iya. Nah kemudian setelah SMK gue lulus SMK, terus gue nunggu ijazah lah ibaratnya. Nunggu ijazah kan lumayan lama itu waktunya kan. Gue nggak mau minta SKL. Oh, SKL itu apa ini? SKL surat keterangan lulus. Padahal gue udah tahu. Nah setelah gue nunggu ijazah, bokap nawarin mau kuliah nggak lu gitu, ada beasiswa. Nah disitu kan langsung jawab atau enggak? Enggak gue jawab. Oh, nggak jawab, kata nggak mau ya. Gue masih bingung gitu. Oh iya. Gue kuliah apa gitu. Sedangkan gue masuk SMK aja pengen langsung kerja gitu kan. Nah kira selang seminggu kalau nggak salah, seminggu atau 2 minggu gue lagi. Taruh deh, kan lu kan kuliahnya SMK-nya itu di otomotif. Nah kenapa nggak lanjut ke otomotif? Nah ya nih gue jelasin lagi nih. Nah pas selang seminggu atau 2 minggu kan, akhirnya bokap datang kan. Bangun gue lagi tidur siang itu, bener-bener lagi tidur siang. Lu kenapa? Udah mandi, siapin berkas ini. Dadakan berarti. Dadakan. Akhirnya gue siapin berkas, gue mandi, gue ikut bokap gue ke salah satu swasta kampus itu, langsung ketemu Kaprodi. Nah apa itu Kaprodi itu kayak kepala sekolah, kepala program studi lah gitu kan. Kalau di sekolah kayak kepala sekolah. Berarti beda itu sama dosen itu beda ya? Beda. Kan gue awam nggak tahu, nggak kuliah guys, jadi nggak tahu. Kaprodi itu kayak ketuanya dosen gitu bre. Oh iya. Ketuanya kayak kepala sekolah kan ada guru. Nah itu kepala sekolahnya gitu. Oke. Nah di situ ternyata beasiswa, Prank. Beasiswanya itu di pendidikan, bukan di teknik. Oke. Jadi, karena memang fakultasnya itu berarti memang khusus ke pendidikan. Iya, fakultas pendidikan. Nah itu ada berapa pilihan gitu, pendidikan geografi, matematika, BK, bimbingan konseling, sejarah. Oke. Matematika nggak? Tadi gue udah sebutin belum sih matematika? Belum. Oh iya. Nah tadinya gue pengen ke matematika Pak, karena basic gue kan ada dikit matematika. Asik, ada dikit lah. Dari 10 mah 3 nilai. Enggak, jadi gini guys. Jadi memang waktu itu SMP kan kita kan ini ya, bangkunya gue yang nomor 1 ya. Apa? Bangku kelas waktu kita ujian nasional itu tuh. Iya. Atau gue sih gue nomor 1 AD. Nah ya, habis itu baru gue ya. Iya. Nah gini guys, ceritanya gini jangan ditiru guys ya. Jadi waktu SMP ini gue nyontek terus nih waktu ujian juga, pokoknya semuanya deh. Jadi lulus Oji ya waktu ya, Ahmad Poji 3, gue di tengah tuh. Nah kebetulan si adik ini, si ompong ini, nah lumayan lah. Terus si Oji juga lumayan lah. Nah yang dong itu gue, tapi alhamdulillah jadi kebantu. Lu jadi orang beruntung ya. Iya. Akhirnya lulus juga. Nah, lanjut nih cerita tadi nih. Sampai mana tadi? Sampai dari tadi. Oh iya. Akhirnya gue menghadap ke Kaprodi kan. Gue ngasih berkas. Setelah ngasih berkas, terus ditanyain sama Kaprodinya, kamu benar mau kuliah? Terus gue jawab, iya pak. Iya pak, tapi itu, nah dalam hati emang udah, iya gitu atau? Sebenarnya belum, Prank. Karena masih ada banyak ketakutan yang ada di kepala gitu. Takut gue nggak bisa ngikutin pelajaran, ya kan. Sedangkan yang gue lulus SMK gitu, yang biasanya ngotak-ngatik, terus gue masuk ke sejarah gitu kan. Sejarah tahu sendiri lah, harus baca buku, harus menghafal kan. Nah, terus kata respon dari yang gue kaget itu respon dari Kaprodinya. Setelah gue bilang iya mau kuliah, terus dia bilang ya udah besok pakai baju rapi, kemeja,
celana panjang, pokoknya rapi, jangan sampai pakai kaos, besok kamu kuliah. Wah, lo benar-benar perasaan waktu itu berarti benar-benar kayak main petak umpet gitu, celubar gitu kan. Ini kayak berarti gue yang tadinya tidur kayak gue, ini mimpi yang bukan sih gitu. Pokoknya gue udah bangun. Berarti besok itu langsung gitu ya. Nah, iya, jadi gimana ya, gue ngadep itu hari ini, besok gue kuliah gitu. Berarti waktu itu langsung proses apa namanya, daftar atau gimana itu? Gak tau gue Lah, cuman kok langsung. ya itu, jadi dia semua yang ngurusin ke prodinya. Iya, Jadi iya, iya, iya. gue cuma ngasih berkas, ngambil ke dia, pas dia lihat, ditanya kayak gitu mau kuliah atau enggak, ya gue bilang iya, udah besok gue suruh kuliah. Buset, guys. Karena emang udah jalan seminggu ya, perkuliahan udah mulai seminggu. Oh, berarti udah jalan seminggu, berarti lu baru telat ibaratnya. Iya, akhirnya gue masuk lah jadi anak baru gitu kan, yang lain udah kenalan, gue masuk baru jadi anak baru sih. Oke. Nah, dari kuliah itu kan pasti kan susah payahnya kuliah kan, pasti udah tahu lah gimana nyiapin materi, gimana mau pokoknya ya serba tentang kuliah itu gimana tuh kan. Ada suka dukanya kan pasti ada di anak kuliah kan. Aduh, gue berterima kasih banget sih sama teman-teman gue yang di kuliah waktu S1 itu, karena dia sering-sering support gue, Frank. Jadi apa ya, waktu gue pertama kali gue masuk kuliah, terus gue ngeliatin teman-teman gue itu kayak, aduh dia otaknya bisa, pemikirannya bisa kayak gitu, sedangkan gue Maksudnya pemikiran kayak gimana? maksudnya pemikirannya tuh udah ke depan gitu, Frank. Gue masih ya tau lah lulusan SMK gitu kan, cuma bisa ngotak-ngatik mesin, sedangkan dia bisa baca buku sekuat itu, terus pengetahuannya bisa lebih luas gitu kan. Di situ gue sebenarnya nggak bisa ngikutin, Bang. Di semester 1-2 Berarti lah awal-awal pesimis itu. pesimis banget. Oh itu ya bener itu. Oh iya. Semester 1-2 itu gue nggak bisa ngikutin. Gue kuliah cuman masuk doang, cuman kadang gue kalau udah pusing gue nggak masuk. Itu kalau nggak masuk kena skorsing nggak itu? Enggak, karena kuliah kan bebasan kita. Oh. Kita mau kuliah enggak, tapi lu bisa nerima konsekuensi sendiri. Oh jadi ketinggalan materi lah ya, gitu ya. Itu. Nah, setelah itu di semester 3. Nah, di semester 3 ini gue ngerasa kayak ternyata gue punya temen gitu. Ternyata gue punya sosok temen yang apa ya, motivasi gue untuk bangkit di situ kan. Di semester 3 ini gue masuk organisasi, Pak. Apa itu organisasi apa itu? Kalau di SMP atau di sekolah namanya OSIS lah gitu. Iya. Kalau ini nama Himpunan Mahasiswa Sejarah. Oh, lebih ke apa yang lo ambil sebenarnya? Ya, prodi itu di situ. Nah, di situ gue ditunjuk sama ketuanya sebagai ketua bidang 3. Ketua bidang 3 itu PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Iya. Jadi tentang ya olahraga lah, pokoknya pengembangan sumber daya mahasiswa lah ini. Nah, sosok gue kan maksudnya dari SMK dan gue masih merangkak lah, ibaratkan gitu, merangkak. Gue ditunjuk sebagai ketua bidang 3 gitu kan. Padahal OSIS aja lo nggak pernah ya? Itu maksud gue. Bingo ya. Itu wah, ini gue bisa apa enggak gitu kan. Gue yakin enggak. Itu gue bener-bener pesimis. Iya. Akhirnya kita rapat bareng-bareng, terus gue ngajuin buat gue ngundurin diri. Wah, tapi kan masa seorang kota mengundurkan diri, buset. Ya karena gue udah mikirnya udah pesimis, Bang. Tapi oke, unik nih. Nah, pas lo mundurin diri itu kan berarti lo ibaratnya apa ya? Muka lo tuh bener-bener bisa dikata nggak ada muka gitu, gila lo tebal, tapi lo mengundurkan diri lo ibaratnya garda terdepan nih. Sedih. Gimana itu, paling gimana? Iya, terus habis itu kan gue bilang tuh sama ketuanya, gue bilang gue nggak bisa menjabat sebagai ketua bidang 3 kan. Gue alasannya ini panjang lah. Ibaratkan gue kayak banyak ketakutan yang pertama lah gitu kan. Nah, di situ ternyata gue punya teman di situ yang menurut gue langsung, wah ini ternyata temen gue gini loh, peduli sama gue gitu kan. Kira gue punya sekretaris bidang itu perempuan, bilang, dan dia bilang kalau gue keluar mundurin diri, dia juga ikut keluar. Perempuan itu tadi? Iya. Oke.
Apa di situ bingung, makin bingung gitu. Kalau nah perempuan itu tadi sebagai apa ini di Sekretaris bidang. Jadi Oke. gua ketuanya, dia sekretaris gua gitu. Oke. Nah di situ gua jadi bingung kan. Masa gara-gara gua hancur gitu kan organisasi ini gitu. Oh ya. Jadi ibaratnya lo tuh mau penghancur di sini, lo Iya. juga bingungnya di situ ya. Iya. Tapi di sisi lain lo bingungnya, gue nih bener-bener nol lo tentang Ah, ini nih gitu loh. itu. Ya kan? Iya. Akhirnya gua masih melobi buat mengundurkan diri. Hmm. Di situ gua ngerasa gak enak sih bener. Dan ternyata ada tiga perempuan dan teman-teman gue tuh ada berapa gitu. Dia kayak ngerasa nangis gitu, Frank. Nangis di depan gue lulu, Frank, kalau perempuan nangis. Sial. Gue dulu pengen kata bapak. Ini kata-kata yang Ya akhirnya dia nangis di depan gue tuh bertiga perempuan. Ingat gue sekretaris, ya pertama sekretaris gue juga. Dia bilang, ayo kita jalani bareng-bareng gitu. Kalau lu ada apa-apa kesusahan, gue bantuin. Nah itu yang bikin gue, ayo dah. Maksudnya gue tahu gue punya susah, gue punya keresahan, gue punya kesusahan, gue punya apa ya, masalah pasti kan di belakang. Nah otomatis gue butuh sosok motivasi intinya kan. Akhirnya yaudah, ayo kita jalan. Gue bisa menjabat sebagai ketua bidang lu sekretaris gue, bareng-bareng kita jalan. Jadilah kita semester 3, akhirnya semester 3, 4, 5, 6 sampai lulus. Itu mereka semua yang motivasi gue. Lalu Frank, berarti lo waktu itu nggak jadi keluar itu Frank ya? Nggak jadi. Organisasi. Tetap lo jadi ketua itu ya? Ketua bidang 3 ya. Oke. Nah, apa namanya? Setelah beberapa semester, nah itu kan pasti kan akhir kuliah ya. Tugas akhir kuliah itu gimana itu Frank? Itu kan kebanyakan orang tuh kayak paling susahnya tuh di situ, itu tugas akhir itu gimana Frank? Kalau lo sendiri gimana dari sudut pandang lo? Tugas akhir ya. Skripsi lah ya. Iya, skripsi biasanya kan sampai kuliahnya sebenarnya udah kelar, skripsinya lama banget ngelubin ya. Sebenarnya yang paling males di skripsi itu cuman keinginan doang, Bre. Jadi lu punya judul, lu punya otak gitu. Lu punya rancangan lu udah punya nih rancangan. Cuma eksekusinya yang susah. Ya, gimana itu? Jadi lu punya rancangan nih, misalnya skripsi lu udah ada di otak nih. Oh, gue bab 1 harus nulis ini, bab 2 gue harus ini, bab 3, 4, 5 gue harus nulis ini. Dan judulnya gue udah ada. Tapi eksekusi itu susah, Frank. Jadi pada saat lu udah ngetik, bab 1 nih. Bimbingan kan? Ya. Setelah bimbingan, habis lu dimentahin, Frank. Mental. Oh, iya, jadi apaan ini bab 1 gini salah, ini kamu ini harusnya gini. Itu baru bab 1 itu ya? Iya, belum bab selanjutnya. Itu mental. Jadi yang bikin down, banyak orang down tuh kayak gitu, Frank. Bab 1 gue salah gitu kan. Nah, ntar dulu nih, berarti apa namanya? Itu salah dosennya atau salah mahasiswanya itu? Sebenarnya mahasiswa ya? Oke. Berarti iya. Nah, terus gimana itu kelanjutannya? Ya gue juga kayak ngerasa kayak gitu. Terus ya banyak teman yang motivasi keluarga bahkan ya kan. Akhirnya gue coba kerjain terus diomelin dosen. Mental sih udah bodo amat lah, gue mau dosen mau apa, yang penting gue udah kerjain, gue kasih sebisa gue itu kan. Akhirnya gue lulus lah dengan gelar SPD selama 4 tahun lah. Berarti itu kelulusan yang tidak disangka-sangka, bisa dibilang gitu ya? Tidak disangka. Karena dari awal pun kurang apa ya, memang lu nggak pengen terjun di bidang ini, tapi alhamdulillahnya kelar gitu ya, dengan ya normal lah gitu. Bagus ini nilainya, bagus. Alhamdulillah bagus. Apa sih kalau di kuliah apa sih kalau kan IPK. Oh, IPK loh, gua nggak tahu guys. Nah, di IPK-nya ini lumayan tinggi atau gimana nih? Kan biasanya kalau lu dulu sekolah kan tinggi-tinggi nih nilai no. Normal sih di atas 3 lah. Lebihnya sebenarnya berapa sih, Pak? Paling tinggi tuh 4. Anjir, sombong. Enggak, maksudnya IPK paling tinggi tuh di mahasiswa 4 kayak. Tapi kalau 2 lagi. Kalau 2 ya lumayan. 3 aja lumayan gitu. Enggak, maksudnya kapan gue tanya sebagai orang awam yang nggak kuliah. Nah, kriteria lulus. Berarti kalau lulus itu 1 itu pun lulus ya? Jadi dihitungnya gini, Frank. Dihitungnya per mata kuliah. Jadi misalkan mata kuliah bahasa Indonesia. Mata kuliah bahasa Indonesia nilai lu itu bukan angka sebenarnya.
abjad A, B, Oh, iya. C, dan D, E. Nah kalau misalkan B itu udah cukup, C itu kan cukup. Nah C itu lu bisa ngulang atau enggak setelah lu gitu. Oh, Kecuali jadi D sama E. mau jadi B atau enggak gitu ya? Kecuali D sama E ya. Kalau D sama E wajib lu ngulang. Oke, kalau cukup itu sebenarnya oke lah ya. Oke, tapi jangan sampai cukup semua. Ya nanti lo kerja juga jelek ya nggak? Oke. Iya oke nih Peng nih. Nah akhirnya setelah lo lulus itu lo langsung kerja atau memang lo nganggur dulu nih? Biasanya nih kebanyakan yang mau lo SMK ataupun sarjana ya pasti nganggur dulu. Nah lo melewati proses itu atau langsung kerja dulu nih? Gue melewati proses itu. Masih sial tuh guys. Jadi sarjana pun harus melewati proses pengangguran dulu guys. Biar afdol ibaratnya ya nggak? Gini pernah jadi. Gue jadi kerja panjang nih. Oh di sini mah panjang-panjangan terus. Jadi pas gue kuliah juga mikir kan, gue lulus, gue nggak pengen jadi kerja jadi guru gitu kan. Gue coba lah pengen cari yang lain gitu kan, dengan gelar S1 kan. Otomatis kan rata-rata gelar S1 banyak pekerjaan yang lebih di atas lah gitu kan. Kalau kan, tapi kalau dengan gelar S1 nih di luar sana nih ya kan banyak tuh yang sarjana S1 ya. Cuman ekspektasi mereka itu terlalu gede jadi ini sarjana nih gini. Nah, itu kan sebenarnya yang bikin orang gue malas masa sarjana gue kerja begini kerja begitu. Nah itu gimana ya Bang menurut lo nih? Sebenarnya itu salah kan, pandangan gitu itu salah sih. Nah sudut pandang lo? Sudut pandang gue ya bener salah. Iya sudut pandang seharusnya ya yang lu bisa kerjain dulu. Itu ada prosesnya. Jadi kalau misalkan lu dapat gelar S1 atau sarjana terus lu suruh nguli, itu rezeki lu dulu, saat itu rezeki lu gitu. Mungkin ntar depan lu jadi mandornya kan, atau jadi arsiteknya ya kan? yang menang tender ya bisa jadi kan. Itu proses lah, kehidupan itu proses ya. Nah itu proses, cuman ya begitu dah kebanyakan. Udah tahu diri dah sarjana di luar sana kan begitu. Memang kebanyakan gue sih nggak menyalahkan tentang sarjana yang harus harus high lah kerjanya, karena memang mereka ini mengeluarkan uang yang tidak sedikit gitu tuh. Jadi dia pengennya begitu. Impact baliknya nih gue tuh Oke. Nah itu proses nganggur itu ngapain aja gitu. Kan biasanya kan nggak jelas kalau proses nganggur itu. Wah seru guys. Tapi emang setelah lulus gue pengen ngerasain udara seger dulu gitu kan. Gue mau mikirin pekerjaan atau tanggung jawab lain gitu kan. Nah ternyata gue kasihkan. Nah itu guys, enak banget itu tuh proses kasihkan nganggur tuh. Kurang lebih berapa bulan itu? Setahun lah. Buset. Mantap. 1 semester itu dapat guys. Setahun nganggur, kerjaannya cuma begadang, ngopi, nonton YouTube udah, atau main game. Gitu doang tuh guys. Selama setahun. Guru tuh guys tuh. Guru itu berawal dari yang nggak jelas begini, tapi akhirnya jadi jelas. Berarti guru gitu. Enggak, tapi memang guru-guru itu memang wah bagus, keren deh pokoknya. Nah, berarti selama setahun itu lu benar-benar stuck nggak nyari kerja atau memang udah nyoba nyari kerja? Pertama setelah setahun, kalau enggak 6 bulan ke setahun ya, gue nggak nyari kerja sama sekali tuh. Nah kemudian setahun berikutnya gue coba lah saling nyari kerja gitu, barengan nyari kerja di web atau di pokoknya di web kerjaan lah gitu. Atau broadcastan dari temen. Gue pernah nyoba berapa kali ya sekolah ya, 3 sekolah gue, iya kalau nggak salah 3 sekolah deh. Gue ngamar langsung ke sekolah, ya udah data gue cuma diterima, setelah itu nggak ada info lagi gitu. Ya itu mah kebanyakan begitu gue juga guys. Jadi diterima doang tapi mah dipanggil kagak. Mending dipanggil habis itu sama aja, ntar kagak kena juga ya. Mending gak usah sama sekali. Ya lalu gimana? Nah terus akhirnya yang keempat nih yang gue sekarang kerja ngajar. Nah itu dapat broadcast dari senior gue, terus teman gue ngirim, itu sebenarnya benar juga, gue gak ada niatan buat ngelamar ke situ. Oh jadi memang kalau lo niat malah nggak dapet, kalau nggak niat jadi kayaknya emang kayak gitu ya. Jadi gue gak ada niatan, itu ada batas ya kan, pasti kan lamar kerjaan ada batas ya kan. Nah itu
selang H-1 kalau nggak salah, besok abis nih gue coba ngelamar akhirnya, karena gue ngerasa aduh pendapatan gue dari mana lagi gitu kan. Iya. Masa iya gue gini-gini doang gitu. Gue coba lah ngelamar, langsung gue ke sekolahnya, gue kasih berkas gue, selang 3 hari gue dipanggil, gue dites lah di situ, tes wawancara, ngaji, gitu-gitulah. Nah seminggu kemudian baru ditelepon. Ntar dulu ya. Proses seleksi itu atau proses apa sih? Seleksi. Nah, seleksi itu kan menurut orang kebanyakan rumit. Nah, di situ kan lo kan nggak pakai orang dalam nih ya. Nah, itu nah susahnya itu kayak gimana Bang? Berarti lo kan seleksi, pasti kan pas lo yang tadinya lo cuma nyoba-nyoba, pas lo akhirnya kepanggil dan akhirnya lo proses seleksi tes, itu kan pasti lo ada keinginan gue pengen bener-bener tes nih, pengen masuk gitu. Tapi di sisi lain, ini gue tes masuk gak ya, ini gue tes masuk gak ya, ada pasti pemikiran. Oke, gimana itu? Cuma ya gue jalanin aja gitu kan. Pada saat gue dipanggil, ya udah gue kerjain apa yang gue kerjain. Hasil mantar belakangan gitu kan, mau lu diterima atau enggak, yang penting lu udah kerjain prosesnya gitu. Karena kata orang proses tidak pernah mengkhianati hasil. Siap guys, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau kata orang yang sukses, kata gue malah belum. Terus selang 2 minggu baru gue ditelepon. Telepon, kata gue lulus. Akhirnya gue suruh masuk tanggal pas semester baru lah. Itu daerah mana itu, Frank? Daerah Rawamangun, oke. Itu SMA, SD atau SMP? SMA. Oh, SMA, oke. Lalu, Frank? Apa? Keren ya guys ya. Pak Guru jadi dong-dong begini. Nah, di situ waktu lo ngajar pertama kali itu gimana nih? Kan lo bener-bener belum pernah. Ya lo kan, kita kan pernahnya jadi murid ya. Terus lo di depan kelas kan pasti kan nih dulu ya. Kita kan sama guru, guru tuh apa sih begini ya kan lo pernah, maaf ya. Kita kan sering ngelecehin guru gitu tuh. Nah, saat itu lo berdiri di depan kelas, di depan murid-murid lo, nah apa ini perasaan pertama lo, apa yang lo rasain gitu tuh? Sampai naik nafas nano Frank. Jadi pada saat gue masuk pertama kali, dan itu gue inget banget ya, kita langsung pacaran. Pacaran. Nah untungnya lo nggak jadi pembina pacaran ya. Baru masa gue jadi pembina. Iya. Pas gue jadi pacaran, baris kan, guru pasti baris di depan dong. Itu yang gue rasain, oh itu rasanya berdiri di depan murid ya kan. Tombol. Kalau berdiri di depan murid gue pernah loh di upacara. Setrap lu. Iya. Lalu Breng gimana Breng? Gak gini loh, sosokan gagal, sombong dikit tapi itu. Akhirnya, di situ langsung dikenalin Breng. Jadi gue sebagai guru baru. Langsung dikenalin di umum itu di pusat dah. Ini guru baru kita dari namanya ini, dia ngajar sejarah. Wow. Nah sejarahnya itu waktu itu emang lo sendiri atau ada guru lain itu? Sejarah di sekolah itu ada 2. Oh ada 2. Nah lo dipanggil pas di depan itu dua-duanya atau lo sendiri nih? Sendiri, karena sendiri. gue guru baru. Oke. Sejarah di situ 1. Guru barunya ya, karena guru lamanya ada. Nah itu perasaan lo gimana Bang? Wah ini kan semua ya anak-anak kelas, anak-anak sekolah itu kan semua berarti ada di upacara itu. Nah itu gimana Bang? Secara kan lo malu ini Bang. Orang kan lo pemalu gitu. Kalau dibilang malu ya malu. Gimana? Ya kalau dibilang malu ya pasti malu kan. Cuma gini, welcome to work gitu. Kerjaan, soal bahasa Inggris aja. Ini loh kerjaan gue gitu. Ternyata ini loh kerjaan gue. Akhirnya gue setelah itu selesai upacara, kita kantor, kenalan sama guru-guru kan. Ternyata gue di situ paling muda. Oh, oke. Gue kira, gue ngeliat teman-teman gue yang udah ngajar sebelumnya, kan temen gue banyak yang udah ngajar, gue pas ngangguran, teman-teman dia tuh sepantaran sama gue gitu. Pas gue masuk dunia itu, ternyata sekolah itu gue doang. Masih belasan lo, berarti belasan tahun, mereka udah puluhan ya? Iya, gue jadi bercandanya gak enak gitu.
kaku lah gitu ya. Itu awal pertama berarti kaku, merasa dikucilkan nggak waktu pertama kali? Kalau dikucilkan enggak, cuma emang ngerasa kayak gak enak aja kaku, karena emang baru adaptasi kali ya, karena lebih tua juga mungkin ya, jadi ya nggak bisa bercanda kayak gini guys. Nah waktu selang udah jadi guru, udah lumayan nih, udah sebulan 2 bulan kan ya. Nah itu pastikan ada kesenangan, keunikan tersendiri nih waktu mengajar ataupun waktu bersama guru-guru itu. Gimana itu Frank? Gue jadi kangen, sumpah ini gue kangen ngajar kan. Oh karena pandemi corona ini. Oke. Gue udah sebulan apa 2 bulan nggak ketemu sama murid yang ngajar di depan dia kan lah, mulai online. Nah setelah gue lama ngajar itu gue ngerasain suka dukanya sih. Maksudnya tuh gue kesel nih sama muridnya, gue kesel sama kelas lain. Setelah gue masuk lagi atau gue lagi ngajar gitu, ada yang bikin seneng lagi gitu, entah itu konyolan dia atau kelucuan. Itu kita kalau ibaratnya ngecengin lah kan, kita main ceng-cengan tapi nggak baper lah, kita main ceng-cengan gitu, kita akhirnya gue senyum gitu. Tapi ntar ada yang kesel aja, ada yang bikin kesel gitu, entah dia nggak merhatiin gue ngajar atau entah dia nggak ngerjain tugas. Tapi sebenarnya malah itu yang lo kangen ini ya. Hal-hal bodoh itu yang lo dikangenin tuh lo guys. Guru aja kangen lo sama muridnya lo guys. Kalian kangen nggak? Lo pasti jawab Enggak. oh dari dia nih guys nih, bukan dari gue ya. Nah kalau di guru ya, kalau di ruang guru sampai sekarang gue ngerasain tuh kayak gue ngerasa kayak gue punya keluarga kedua gitu di ruang guru. Ya, ngerasa gue punya keluarga kedua, dan itu kan emang karena banyak yang lebih tua dari gue tuh dianggap anak bontot gitu. Kayak dianggap anak bontot, kayak dianggap adik sendiri. Jadi apa-apa kita saling support. Kadang kalau gue lagi nih kan karena lo paling muda ya, biasanya kan lo kan gaptek tentang teknologi ya. Biasa kan guru-guru yang sudah agak berumur gitu ya, pasti kan banyak nanya nih sama yang muda nih. Iya bener nggak itu? Iya banyak nanya, Dek ini apa sih gitu, ini gimana sih gitu. Nah udah akhirnya kalau gue tahu ya gue kasih tahu gitu kan. Kalau emang gue nggak tahu gue cari tahu gitu. berusaha untuk cari tahu walaupun nggak tahu. Karena kalau menurut gue emang apa ya, baik banget gitu, kayak keluarga gitu. Pada saat dia lagi makan, kadang nawarin gitu, ayo makan bareng sampai akhirnya dia setiap hari dia bawa makanan itu buat semua guru gitu kadang. Oh jadi gitu Frank, bawa makanan untuk para guru-guru yang lain gitu ya. Nah lu sendiri ini pernah nggak kayak gitu? Gue yakin belum nih. Ya gimana ya Frank, tapi itu harus sih Frank. Ibaratkan orang nanam bibit, pasti kan dia nanti memetik hasil lah gitu kan. Bibit jagung pasti memetik jagung. Nah di saat gue ngerasa gue dimpanin di situ kan, gue menganggap itu kayak keluarga sendiri. Bagaimanapun gue, apa yang gue punya coba gue kasih ke situ. Apa yang lo apa yang punya atau apa yang gue bisa lakuin, itu gue lakuin atau gue punya. Jadi nggak harus makanan ya, atau uang atau apa gitu kan. Kayak misalkan itu kan gue punya buah berbuah jeruk bali, udah gue coba gue kasih gitu kan, rame-rame kita makan rame-rame itu bersama tuh akhirnya bersamanya nikmat banget ya kan. Makan bareng-bareng, terus abis itu kita main game bareng, konyol-konyol. Ternyata guru itu bisa main game gitu. Guru itu main game kadang konyol. Cuman di depan murid doang kita bersikap. Oh ya itu harus itu ya, karena memang biar muridnya itu profesional. Oke. Jadi profesionalitas itu sangat dijunjung tinggi oleh para guru. Tapi di balik itu guru pun manusia ya guys. Iya. Iya siap. Nah kan lo jadi guru ini udah berapa setahun ada setahun loh, udah lama guys ternyata guys. Nah dalam setahun itu kan kegiatan lo waktu pagi berarti ngajar ya kan. Iya. Nah malam atau kalau masih ada jam pengajaran di luar maksud gue ya. Kayak kadang kan gue pagi ngajar gitu kan, sore kadang istirahat capek gitu. Kadang kalau ada waktu luang malam bikin apa ya, konten gak jelas gitu bro. Konten apa nih sih? Ataukah konten YouTube juga? Gue lagi bikin podcast. Oh, cuman bukan di YouTube ya.
Oh, di mana itu? Spotify. Oh, di Spotify. Oke. Bagaimana gue bisa punya cerita gue sama teman-teman gue gitu kan, termasuk lo gitu kan. Ya mungkin berbagi pengalaman di podcast itu. Jadi lebih ke apa ya? Kalau gue ini kan lebih ke storytelling, itu hampir mirip ya, hampir mirip. Oke. Cuman lebih ke apa ya? Ke sudut pandang orangnya sih ya. Iya. Nggak ada tatapan muka sih intinya. Cuma hanya berbicara kan tuh. Oh iya. Ya oke Frank nih, gue pengen nanya satu nih, kita flashback yang tadi nih. Menurut lo nih ya, pendapat lo nih ya, tentang murid-murid yang bandel itu gimana nih? Kan lo guru nih. Gimana Frank? Begini Frank. Jadi banyak kan guru yang berpendapat, udah lah ngapain ngurusin orang yang bandel gitu kan, sampah gitu kan, ibaratnya gitu. Cuma kalau gue mendekati dunia dia Frank ya, dia tuh sebenarnya murid, kalau menurut gue dia murid yang pintar. Iya. Maksudnya pintar walaupun bandel kayak gitu, karena dia Cerdas. ada faktor-faktor lain yang buat dia bandel Frank. Oh iya. Iya, oke. Entah dia kurang perhatian atau dia nyari perhatian atau karena gengsi sama teman ya kan, atau gimana kan. Nah di situ pas gue masuk ke dunia dia, gue ajak nongkrong ngopi, kita main futsal bareng gitu kan. Dan gue tanya cita-cita dia, wah cita-cita mau dia banget Frank. Apa itu? Gue tanya, lu kalau mau lulus mau kemana? Nah, saya mau kalau lulus mau jadi polisi pak, jadi tentara pak, mau jadi hakim pak. Itu kan menurut gue cita-cita yang tinggi Frank. Dan itu dia udah ngelakuin, maksudnya udah latihan. Maksudnya udah latihan? Ya dia udah latihan fisik lari atau kayak psikotesnya dia, jadi udah disiapin sama dia. Rata-rata kan maksudnya kalau orang yang punya cita-cita ya udah dengan ucapan doang, cita-cita gue menjadi tentara, tapi kelakuannya maksudnya dia ngelakuin apa sekarang gitu kan. Oh dia tuh udah bener-bener di latihan, terus dia psikotes, udah siap lah ibaratnya buat ngadepin nanti masuk polisi atau tentara. Ya. Jadi gini ya, menurut, kalau itu kan sudut pandang lo ya. Kalau sudut pandang gue tentang murid bandel nih gini nih, yaitu tadi faktor mungkin kurangnya perhatian, itu paling utama, paling utama. Nah ada cerita menariknya tentang murid bandel nih. Nah murid bandel itu saat saat sekolah udah lulusan nih ya, nanti yang paling dikangenin sama guru yang murid bandel itu gitu tuh. Itu pasti itu. Dan kemarin sih yang gua salut sih dari murid-murid yang bandel itu, di saat kondisi COVID kayak gini dia melakukan penggalangan dana Frank. Anjay, wah keren banget. Wah. Terkumpul sekitar 8-15 juta. Buset ya, gede juga ya. Itu gede kan? Iya, padahal lu aja nggak begitu ya. Keren sih. Gue ngerasa wih gila hebat. Itu murid bandel itu ya. Hebat. Itu pandangan guru-guru tentang dia ngelakuin itu gimana itu? Kan udah pada tahu atau belum? Gua nggak tahu karena kan pada saat dia ngelakuin itu kan kita nggak pernah ketemu guru. Oh, nah itu lu tahu dari mana itu? Dari kan gue berteman sama murid-murid kayak gitu kan. Iya, dia upload. Iya. Oke. Nah, jadi gini ya. Dari awal kan tadi kan kita membahas tentang gimana lu susahnya waktu sekolah, waktu kuliah, dan akhirnya lo kerja, tapi ya sembari nganggur akhirnya kerja jadi guru. Jadi kesimpulannya gini guys, proses itu tidak mengkhianati hasilnya. Nggak ada ya, itu tuh, cintailah prosesnya, bukan begitu Pak Guru ya. Asik ya guys. Jadi gini ya, untuk kalian yang para anak muda nih ya, jangan pernah bosan dengan proses, karena proses itu, tujuan itu sebenarnya bukan akhirnya. Prosesnya itu yang sebenarnya tujuannya itu ya, karena akan dari proses itu kita akan berangkat menjadi orang yang lebih baik. Nah guys, gimana guys, perlu nggak kita bahas lagi tentang podcastnya? Kalau kita perlu, kita di video selanjutnya lagi ya guys. Gimana Pak Guru? Oke nggak, boleh nggak itu? Siap Bang. Oke. Jadi kayak gitu guys ya, perbincangan kita tentang Bapak Guru Ade Andrian. Tetap stay tune terus di channel gue, Raka The Virgo. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment.